Semangat pagi untuk Anda yang selalu luar biasa dan yang selalu menonton video-video di channel Motivation in Car. Dan bagi Anda yang baru pertama kali mampir ke channel ini, perkenalkan nama saya YK, YEKA, bisa dipanggil dengan YK. Dan kali ini kita akan membahas Auto Trade Gold. Ya, tentunya bagi kita yang berkecimpung atau berwirawiri di dunia trading forex dan produk turunannya, kita sangat familiar sekali dengan kata-kata robot forex, robot trading. Tentunya dari sekian banyak video yang saya buat, bukan menyimpulkan bahwa saya membenci robot forex atau saya anti robot forex, no. Karena sometimes saya juga pakai robot forex. Tetapi yang perlu perlu disadari dari kita semua adalah bagaimana kita bisa menggunakan sebuah robot forex. Selalu saya menggunakan analogi robot forex ini seperti autopilot. Ketika seorang pilot yang terbang di pesawat sudah melalui berbagai macam simulasi, latihan, jam terbang yang cukup tinggi, kemudian dia take off by manual, setelah sampai di atas, kondisinya misalkan ceteris paribus gitu ya, konstan, stagnan, dan mereka menekan tombol autopilot. Tetapi yang perlu dipahami adalah yang mengendalikan autopilot, maksudnya yang berada di belakang autopilot adalah seorang pilot, adalah seorang yang paham mengenai bagaimana menerbangkan pesawat. Tentunya kalau di robot trading atau autopilot trading forex, tentunya sebelum Anda menggunakan sebuah robot apapun itu, minimal Anda harus paham risikonya ketika kita berkecimpung bermain di trading forex. Yang kedua adalah Anda tahu cara kerjanya dan memastikan robot ini aman, atau misalnya aman dalam artian jangan sampai uang kita habis bukan karena loss di trading, tetapi misalkan ada perusahaannya lari lah, atau brokernya tidak valid lah, dan macam-macam banyak hal. Nah, kita akan membahas sedikit demi sedikit mengenai ATG Auto Trade Gold 4.0 yang cukup ramai diperbincangan oleh teman-teman. Beberapa meminta pendapat saya mengenai ATG ini, dan sekalian saya buatan videonya untuk teman-teman yang lain bisa, ayo kita berdiskusi, setuju tidak setuju, atau bagaimana pandangan kita masing-masing mengenai skema bisnis ini. Pertama, kalau dari sistem profit and loss-nya, mereka menggunakan target profitnya adalah 0,5% sampai 3% per hari dengan single entry, dengan satu kali open position. Ketika itu gain atau meraih profit setengah sampai 3%, maka dan selesai hari itu. Dan ketika open position itu terjadi loss yang maksimal 3%, maka robot ini akan open lagi untuk recovery tujuannya. Nah, di sini kita juga perlu memahami, misalkan open pertama adalah minus 3%, maka ketika open kedua ini tidak pasti profit 3% kan, atau profit seberapapun. Maksudnya gini, ketika kita minus 3%, dia open position lagi, itu bisa terjadi minus 3% lagi. Yang ketika dia sudah misalkan loss 2 kali, maka dia akan stop. Berarti kita punya potensi risiko adalah up to 6% per hari dengan tingkat profit up to 3% per hari. Menurut saya, dari sisi teori yang saya pahami, yang saya jalani, yang saya lakukan, risk and reward ini tetap tidak sebanding. Kalau kita bahas net 89 yang dulu, adalah target profitnya adalah 1%, target loss-nya adalah 5%. Ini kan justru kan kebalik. Kalau saya yang sering lakukan adalah risk and reward adalah risknya jauh lebih kecil daripada rewardnya. Minimal adalah 1:1 atau 1:2, ini adalah minimal. Dan ketika ini dibalik-balik, ya nggak apa-apa. Tapi bagi Anda yang belum paham cara kerja trading forex, ini menjadi lebih berbahaya kalau Anda nggak paham ya.
Kemudian banyak sekali robot forex, tidak hanya ATG, yang bahasa promosinya adalah robot ini untuk siapa? Untuk Anda yang nggak paham trading, untuk Anda yang nggak mau susah-susah belajar trading, untuk Anda yang maunya diem dapat duit. Dan bahasa-bahasa promosi seperti ini selalu menyesatkan, tidak mengedukasi, tetapi menyesatkan. Dalam artian apa? Analogi saya mengenai pilot dan untuk pilot itu sangat tidak logis dengan bahasa-bahasa marketing seperti ini. Tentunya ketika kita misalkan memutuskan untuk membeli sebuah robot atau sewa atau join profit sharing atau apapun itu, harusnya Anda paham dan mengerti apa resikonya, bagaimana cara bermain di trading forex, dan semua seluk-beluknya. Kemudian yang kedua dari ATG ini yang perlu jadi concern adalah kalau Anda membeli robot ini, maka Anda harus diwajibkan menggunakan broker PantheraTrader.com yang itu adalah semacam IB dari Lego Market LLC. Nah, Lego Market ini kalau bagi saya secara subjektif sangat rentan sekali. Kenapa saya menjadi ingat dengan kasus USDT Hunter beberapa waktu lalu, itu juga brokernya menggunakan Lego Market LLC. Kalau ada yang bilang Lego Market ini berasal dari Singapura lah, Malaysia lah, enggak lah. Lego Market ini punyanya teman-teman kita sini, masih di Pulau Jawa sini kok. Kita bisa men-trace siapa yang buat webnya, yang domainnya dan lain-lain. Jadi kita harus aware hal-hal seperti ini. Satu lagi, ketika Anda membuka website dari Lego Market LLC.co kalau nggak salah, domain terbarunya yang baru dibuat Januari 2021, itu di bawah sendiri mereka menyebutkan bahwa Lego Market LLC adalah anggota atau member dari NFA. Dan sementara ketika kita cross check ke NFA bilang Lego Market LLC bukan member dari NFA. Nah, ini jadi question mark juga buat kita. Maksudnya harus lebih berhati-hati. Kenapa ada misinformasi seperti ini? Lego Market bilang mereka adalah member dari NFA, NFA bilang Lego Market bukan member dari NFA. Nah, hal-hal semacam ini harus lebih teliti lagi lah untuk Anda untuk mencatut nomor member atau menyebutkan bahwa menjadi member dari A, dari B, dari C, karena di era digital seperti ini hal seperti itu gampang untuk kita telusuri seperti itu. Kalau bagi saya sih so far, karena yang jualan robot itu mengharuskan untuk pasang robotnya di broker tertentu, tentu ada dua kemungkinan. Misalnya mereka juga mengharapkan dari komisi atau rebate dari transaksi kita, atau bisa juga terjadi ada sebuah kerjasama bawah meja antara si pembuat robot dan juga si brokernya itu. Karena teman-teman yang lain yang menjual robot biasanya akan membebaskan broker apa yang dipakai. Memang mereka punya suggest, ya kalau nggak punya referensi ini bisa pakai ini atau ini. Tapi kalau kita punya broker sendiri, kayak barusan saya punya teman pakai robot bagus di Hot Forex, ya saya coba, kalau misalkan kita ambil robotmu, saya mainkan di FBNet, bagaimana? Oke, nggak masalah, ayo kita pasang gini-gini. Nah, itu yang saya maksud dengan transparansi. Orang jual robot, ya udah jual robot aja. Jangan ada tendensi di belakang yang bisa membuat kerugian jauh lebih besar daripada yang terlihat di depan. Concern-concern seperti ini harus kita pahami, harus kita matangkan untuk sebelum kita mengambil kesimpulan join atau tidak join di sebuah skema bisnis apapun itu. Ngomong tentang robot forex pada umumnya seperti itu. Intinya ketika dia harus broker tertentu, itu question mark satu. Kemudian ketika dia tidak
tidak tidak tidak memberitahukan secara gamblang mengenai resikonya dan lain-lain. Ini juga kita harus aware sendiri. Bukan salah si penjual robot, tetapi salah kita yang nggak mau belajar, yang nggak mau mencari tahu, yang greedy, yang tamak, yang cari instan, cari mudahnya untuk mendapatkan uang. Di bisnis apapun, termasuk di dunia forex, tidak ada yang instan, tidak ada yang mudah, tidak ada orang yang sedemikian sangat baik memberikan profit cuma-cuma secara gratis dan pasti. Semua ada risikonya. Semoga kita semua semakin memahami, semakin sadar, semakin mengerti, semakin bijak dalam mengambil keputusan. Tentunya di era yang sangat keras ini, kita harus lebih berhati-hati dengan semua dana kita. Mungkin itu sekilas mengenai Auto Trade Gold 4.0. The choice is yours. Intinya saya cuma mengupas dari sisi lain. Sebelum Anda join atau membeli robot trading, ayo kita pahami dan belajar sama-sama. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Tunggu video saya selanjutnya yang lainnya. Bye bye, thank you.